Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi masih di ruang praktek listrik, tempat belajar listrik online. Ya, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas mata pelajaran untuk kelas 12 Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Ya, bagi peserta didik SMK kelas 12 Teknik Instalasi Tenaga Listrik ini sangat sesuai untuk materi pembelajaran suplemen ya, untuk tambahan ataupun mungkin untuk referensi pembelajaran utama di sekolah teman-teman. Oke, dan pada kesempatan kali ini untuk mata pelajaran instalasi tenaga listrik kelas 12 kita akan membahas perancangan instalasi tenaga listrik 3 fasa. Ini adalah untuk bagian keempat. Ya, pada bagian keempat ini kita akan membahas perancangan instalasi tenaga listrik ya 3 fasa. Oke. Kompetensi dasarnya ya, menganalisis jumlah bahan, tata letak, rencana biaya pada instalasi tenaga listrik 3 fasa. Menentukan jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi listrik tenaga 3 fasa. Kemudian materi yang akan kita bahas pada materi perancangan ini adalah bahan instalasi tenaga listrik 3 fasa, kemudian perencanaan instalasi listrik tenaga 3 fasa. Harapannya nanti di dalam selesai pembelajaran ini, teman-teman semuanya, khususnya peserta didik SMK kelas 12 Teknik Instalasi Tenaga Listrik dapat merencanakan maupun memasang instalasi tenaga listrik 3 fasa. Tapi sebelum itu, bagi yang sudah subscribe dan menekan tombol notifikasi dan loncengnya, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe maupun menekan tombol lonceng dan notifikasinya, silahkan sebelum kita lanjutkan pastikan dulu teman-teman semuanya menekan subscribe dan notifikasi untuk update video-video pembelajaran baik teori maupun praktek dari ruang praktek listrik tempat belajar listrik online. Oke, perancangan instalasi tenaga listrik 3 fasa. Ya, semua pekerjaan perlu perencanaan supaya hasilnya maksimal, pasti ya. Dari sisi keamanan, keandalan, dan berwawasan lingkungan. Maksudnya adalah aman digunakan, aman peralatannya, aman orangnya, handal atau andal di sini adalah bisa mensuplai energi listrik ini secara terus-menerus tanpa gangguan atau minim gangguan, dan berwawasan lingkungan. Maksudnya adalah aman untuk lingkungan tempat instalasi tenaga yang kita rencanakan maupun pasang. Ya, instalasi tenaga listrik 3 fasa ya. Ini sumber fasanya ada 3 ya, menggunakan listrik 3 fasa biasanya digunakan untuk beban 3 fasa maupun 1 fasa. Ya, bahan instalasi tenaga listrik di sini adalah jenis bahan dan tipe bahan ditentukan dengan pertimbangan karakteristik, sifat, dan kondisi tempat penggunaannya. Pertimbangan berikutnya adalah penggunaan arus, tegangan, maupun daya yang akan dilayani oleh instalasi tenaga listrik 3 fasa ini. Ya, bahan yang pertama adalah penghantar atau kabel. Ya, bahan yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik atau energi listrik ini biasanya terbuat dari tembaga ataupun aluminium. Ya, kalau kabel biasanya intinya adalah tembaga. Tetapi kalau kawat tanpa isolasi menggunakan aluminium. Nah, nanti kita akan banyak membahas untuk instalasi listrik tenaga 3 fasa. Ini adalah menggunakan kabel ya berinti tembaga. Nah, penghantar ini harus memenuhi persyaratan standar dan layak untuk digunakan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa standarnya adalah fuel dan layak digunakan itu apabila sudah lolos uji lembaga masalah kelistrikan atau LMK. Tandanya di isolasi kabel biasanya ada logo LMK-nya. Oke, kabel yang paling banyak digunakan di dalam instalasi tenaga 3 fasa atau instalasi listrik secara umum ini adalah kabel NYA.
Ya, kabel berinti tembaga pejal tunggal berisolasi PVC. Kabelnya tunggal, isolasinya PVC. Untuk kelas 12 atau untuk teman-teman yang tertarik atau mempelajari kelistrikan tidak pastinya sudah tidak asing dengan kabel NIA ini. Nah, kabel NIA ini digunakan dalam pemasangannya ini memerlukan pelindung, atau biasanya pelindung yang digunakan adalah pipa atau kanal kabel. Pipa ini bisa ditanam di dalam tembok, bisa juga di luar tembok menggunakan klem. Tetapi kalau kanal kabel ini biasanya di luar tembok atau di luar permukaan. Ini biasanya untuk instalasi tenaga, ya, atau instalasi yang untuk kontrol motor biasanya menggunakan kanal kabel karena terlihat lebih rapi, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kabel yang sering lagi digunakan pada instalasi tenaga adalah kabel berinti tembaga serabut tunggal berisolasi PVC atau sering disebut kabel fleksibel, kabel NYAF, NYA fleksibel. Seperti NYA tetapi intinya serabut, ya. Nah, kabel NYA ini digunakan di rangkaian kendali, biasanya pada rangkaian kendali motor listrik, ya. Kalau kita berbicara instalasi tenaga listrik 3 fasa, pastinya di sana melayani beban-beban motor listrik, ya, beban-beban motor listrik, ya. Bisa las listrik, motor listrik 3 fasa, las listrik 3 fasa, bisa juga di awal tadi disampaikan bahwa instalasi tenaga listrik 3 fasa ada beban 3 fasa dan ada beban 1 fasnya. Nah, kemudian kabel yang sering digunakan selanjutnya adalah kabel NYM. Kabel ini adalah kabel yang berinti tembaga bejal lebih dari 1. Intinya lebih dari 1, tetapi terbuat dari tembaga bejal, ya. Isolasi masing-masing penghantar adalah PVC, kemudian isolasi atau selubung luarnya adalah PVC. Biasanya warnanya putih. Kabel ini lebih dari 2, lebih dari 1 intinya, atau mulai dari 2, 3, 4, ya. Kabel NYM ini dapat digunakan atau dipasang langsung tanpa pelindung, tanpa menggunakan pipa. Jadi bisa langsung diklem di papan atau di luar permukaan tembok, ya. Kemudian kabel NYMHY. Kabel NYMHY ini, ya, kabel berinti tembaga serabut lebih dari 1 inti berisolasi PVC. Jadi NYMHY ini adalah seperti kabel NYM tetapi intinya serabut. Jumlah intinya lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini juga seperti kabel NYM, ini lebih fleksibel, ya, dibanding kabel NYM. Untuk kabel NYMHY ini dapat digunakan langsung menggunakan pipa. Oke, bisa diikuti ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah paham, ya pastinya ini sudah tidak asing lagi. Kita saling mengingatkan saja. Mungkin nanti ada saran dan lain sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian yang selanjutnya adalah kabel NYY, ya, NYY. Kabel berinti tembaga pejal lebih dari 1 berisolasi PVC dan berselubung PVC. Kabel ini biasanya warna selubung luarnya adalah hitam, ya, hampir sama seperti NYM, cuman selubung luarnya lebih kuat karena diperuntukkan untuk pasangan luar ruangan, ya, pasangan luar ruangan, ya, bisa juga dipasang di dalam tanah atau ditanam, ya. Jadi kabel NYM tapi yang warnanya hitam, ya, itu disebut kabel NYY. Oke. Nah, penggunaan warna isolasi kabel 3 fasa ini ada perubahan memang. Di dalam kuil 2000 dengan kuil 2011 ini ada perubahan yang cukup signifikan. Tetapi hanya di fasa 1, 2, dan 3 RST. Kalau untuk netral dan pembumian adalah masih sama. Ya, netral harus menggunakan warna biru, pembumian masih menggunakan warna hijau strip kuning, ya. Tetapi untuk fasa 1, 2, 3 atau RST atau L1, L2, L3 yang semula merah kuning hitam ini menjadi hitam coklat abu-abu. Ya, ini yang perlu nanti banyak penyesuaian. Tapi kita harus ikuti karena kuil yang sekarang diberlakukan adalah kuil 2011. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua setelah kabel atau penghantar listrik, yang kedua adalah bahan instalasi
tenaga listrik 3 fasa yang kedua adalah pelindung kabel atau penghantar. Biasanya menggunakan pipa dan kelengkapannya, bisa juga menggunakan kanal kabel. Ya, pipa tidak asing lagi, pipa listrik ya, lebih kecil dari pipa air minum ya, lebih ukurannya biasanya yang digunakan adalah 5/8. Sebenarnya ada pipa selain PVC, pipa Union, tetapi sudah jarang sekali digunakan. Kemudian di bawah pipa ini adalah jenis kanal kabel atau kabel dak. Ada yang tertutup rapat, ada juga yang berongga. Ya, tergantung selera pemakaiannya. Untuk pipa bisa ditanam di dalam tembok, bisa menempel di permukaan. Kalau untuk kanal biasanya menempel di permukaan. Untuk pipa alat bantunya ada klem. Kalau untuk kanal biasanya menggunakan visor dan paku skrup. Nah, untuk pipa membutuhkan keni, ya, membutuhkan cross dus, tie dus maupun sambungan lurus, ya. Dan untuk peralatan-peralatan yang ditanam menggunakan indodus. Tetapi untuk kanal kabel, kanal dak ini untuk belokan dan lain sebagainya cukup membuat sudut belokan sesuai kebutuhan. Ya, ini pelindung kabel atau penghantar yang digunakan pada instalasi tenaga listrik 3 fasa. Oke, kita lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjutkan, terima kasih yang sudah subscribe dan menekan tombol lonceng atau notifikasinya, karena akan update video-video dari kami dari Ruang Praktek Listrik Tempat Belajar Listrik Online, dan semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya jika ini bermanfaat, silahkan untuk menekan tombol subscribe dan lonceng atau notifikasinya, karena kami akan update video-video terkait tenaga listrikan yang harapannya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, kita lanjutkan. Bahan yang ketiga adalah pengaman atau proteksi instalasi. Ya, adalah komponen yang berfungsi untuk mengamankan instalasi listrik jika terjadi gangguan pada sistem atau pada instalasi listrik tersebut, dan juga mencegah terjadinya bahaya bagi manusia dan lingkungan yang ada di tempat instalasi tersebut digunakan atau dioperasikan. Ya, pengaman atau proteksi yang pertama adalah MCB, Miniatur Circuit Breaker. Ya, karena ini untuk sistem 3 fasa, saya tuliskan MCB 3 fasa. Tetapi di dalam sistem 3 fasa yang kita rancang itu sebenarnya juga ada instalasi 1 fasa yang dilayani. Jadi MCB 3 fasa ini nanti juga ada MCB 1 fasa. Tetapi secara umum yang pokok adalah MCB 3 fasa. Yang ciri-cirinya memiliki 3 pasang kontak, ya, yang dihubungkan ke sumber dan dihubungkan ke beban. Ya, bagian atas 135 dihubungkan ke sumber, 246 dihubungkan ke beban. Ya, kalau berbicara MCB pastinya masih ingat fungsinya atau kegunaan MCB ini adalah untuk pertama sebagai saklar dalam kondisi berbeban maupun tanpa beban. Yang kedua sebagai pengaman hubung singkat, yang ketiga sebagai pengaman beban lebih. Ya, pengaman hubung singkat, jika terjadi hubung singkat maka bagian elektromagnet yang ada di MCB tersebut akan bekerja untuk memutuskan kontak. Kemudian kalau ada kelebihan arus karena adanya overload beban lebih, maka thermal overload, thermal atau bimetalnya, ya, saklar termisnya di dalam MCB ini akan menggerakkan mekanik kontaknya supaya terbuka. Ya, MCB, Miniatur Circuit Breaker. Kemudian ada NFB atau No Fuse Breaker. Ini adalah secara mudah memahaminya adalah MCB yang kapasitasnya lebih besar. Ya, MCB yang kapasitasnya lebih besar berfungsi sebagai sama seperti MCB, pembatas arus dan pengaman beban lebih. Berfungsi juga sebagai saklar pemutus dan penghubung baik saat berbeban maupun tanpa beban, dan digunakan pada instalasi tenaga dengan arus dan daya menengah. Ya, tidak efektif jika digunakan pada instalasi berdaya kecil. Umumnya digunakan pada panel daya motor 3 fasa dan instalasi tenaga 3 fasa. Ya. Jadi bentuknya lebih besar dari MCB 3 fasa, hampir 2 kali lipat. Ya, ini mulai dari 25, 35 ampere, 50 ya, dan ini yang paling sering digunakan di instalasi tenaga listrik 3 fasa dengan daya menengah. Oke.
Kemudian ada pengaman motor, karena di dalam instalasi tenaga listrik 3 fasa biasanya beban yang dilayani dalam perancangannya adalah motor-motor listrik, baik 1 pas maupun 3 pas. Nah, ini memerlukan pengaman tersendiri. Selain pengaman instalasi, ada NFB, ada MCB, ya. Motor listrik ini sendiri pun butuh pengaman, ya, butuh diamankan khusus motornya, yaitu menggunakan thermal overload relay. Ada yang menyingkatnya dengan istilah TOR, TOR, thermal overload relay, ya, relay beban lebih yang bekerja berdasarkan sifat panas. Ya, sebuah komponen kelistrikan yang berfungsi mengamankan motor listrik dari kemungkinan beban lebih. Nah, berdasarkan prinsip thermal atau panas. Ya, ini adalah contoh thermal overload relay yang banyak digunakan di instalasi tenaga listrik 3 fasa, khususnya untuk motor-motor listrik 3 fasa yang dilayani. Kemudian yang keempat, bahan listrik untuk instalasi tenaga listrik 3 fasa biasanya adalah kotak kontak atau stop kontak. Ya, di mana ada beban-beban yang dilayani dalam instalasi tenaga listrik 3 fasa itu adalah beban-beban yang mobile, yang fleksibel, yang dipindah-pindah, maka membutuhkan sumber yang dipasang di lingkungan yang dimungkinkan beban tersebut akan dipasang, ya. Tempat untuk memperoleh sumber tegangan listrik, ya, ada stop kontak 3 fasa, ya. Ini terminalnya ada, ini stop kontaknya, kotak kontaknya memang bentuknya tidak kotak-kotak, tetapi ini adalah stop kontak 3 fasa. Kemudian ini adalah tusuk kontaknya atau stekernya yang digunakan untuk menghubungkan peralatan listrik ke sumber listriknya atau ke stop kontaknya. Kemudian ada juga stop kontak 1 pas, ya, yang bentuknya serupa, hanya ini adalah yang biru adalah 1 pas. Kemudian stop kontak 1 pas biasa, ya, karena bisa jadi di instalasi tenaga listrik 3 fasa itu juga ada peralatan listrik yang membutuhkan sumber 1 fasa. Nah, ini ada stop kontak biasa yang sering kita jumpai di instalasi penerangan. Stekernya juga sudah tidak asing lagi bagi kita. Oke, demikian untuk materi bagian keempat instalasi tenaga listrik untuk kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik SMK. Dan semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, tidak hanya peserta didik, tapi juga untuk siapapun yang ingin mempelajari tenaga listrikan. Harapannya ini dapat bermanfaat banyak bagi teman-teman, bagi saya pribadi. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Nantikan video-video update dari Ruang Praktek Listrik, tempat belajar listrik online ini. Dan sampai berjumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.